bagi tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama di Corong Pagariung. Corong Pagariung. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu untuk ganduang di Masjid Nagari Mandailing Pagariung. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak dirinya kita sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena izin dan berkenan daripada kita dapat hadir dan berkumpul pada saat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan subuh. Alhamdulillah kegiatan subuh ini merupakan kunjungan yang ketiga. Dua sebelumnya itu dipimpin oleh Bapak Kapolres Tanah Datar, dan kebetulan pada hari ini beliau masih dalam rangka kegiatan di Polda Sumbar. Beliau mengamanahkan kepada kami sebagai Kapolres untuk melaksanakan kegiatan pada subuh pada hari ini. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa pagi ini kami melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan gerakan subuh berjamaah, di mana sudah setahun lebih kami dari Polres Tanah Datar berjalan dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu mushola ke mushola yang lain di wilayah Tanah Datar. Tidak lain tidak bukan adalah untuk berupaya untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di Tanah Datar. Karena bagaimanapun juga masjid adalah rumah Allah, tempat kita memperbaiki diri dan iman. Maka disitulah kami berupaya untuk bergerak setiap hari, setiap subuh. Ya, memang tidak ada dukungan anggaran, tapi memang didasarkan dengan niat dan keikhlasan untuk menggerakkan jemaah, menggerakkan umat, dan juga menggerakkan seluruh anggota untuk berupaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ini adalah kunjungan, kalau kami laporkan juga kegiatan GSP ini sudah 221 kunjungan. Artinya dari 1047 masjid dan mushola yang ada di Tanah Datar itu sudah bergerak sebanyak 221 masjid dan mushola. Tentunya ini belum capaian yang maksimal karena dari 1000 baru 200, berarti baru 20% kami bergerak. Karena bagaimanapun juga kami dapati di setiap masjid dan mushola belum banyak anak-anak mudanya yang hadir. Karena bagaimanapun juga ini generasi penerus kita harus kita ajak, kita rangkul supaya iman dan amal soleh yang ada di lingkungan masyarakat tetap terjaga. Kekhawatiran dari Bapak Kapolres perlu kami sampaikan pada kunjungan beliau yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengajak seluruh laki-laki balik untuk kembali ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu ketika azan berkumandang. Namun fakta fenomena yang terjadi saat ini adalah tidak banyak dari kita, jemaah kita di masjid-masjid yang jorongnya berada di lingkungan terdekat itu belum terpanggil untuk memakmurkan masjid. Oleh karena itu sama-sama program ini kita inisiasi sehingga banyak daripada masyarakat kita kalau sudah memakmurkan masjid, insya Allah kegiatan-kegiatan yang mungkar bisa dicegah. Karena sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maka kuncinya untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mungkar adalah dengan mengajak seluruh masyarakat untuk sholat 5 waktu di setiap masjid dan sholat. Karena fenomena yang terjadi banyak daripada warga masyarakat yang mungkin pada saat itu hilaf atau memang belum mendapatkan hidayah, itu yang ditangkap di Polres itu, di penjara kita rata-rata tidak melaksanakan sholat. Tapi setelah di sana baru tindak lagi untuk melaksanakan sholat. Bapak Ibu, kemudian yang kedua kegiatan kita adalah untuk melaksanakan kegiatan iktikaf. Tentunya dari pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pengurus, kepada warga jemaah sekitar yang sudah berkenan menerima kami dan jemaah Polres Tanah Datar untuk melaksanakan kegiatan iktikaf 3 hari 2 malam.
mulai dari Jumat, Sabtu dan Minggu, nanti Minggu malam. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengajak personil-personil kami untuk belajar tentang iman dan amal soleh. Karena bagaimanapun juga kalau tidak kita kelola rekan-rekan kami ini yang setiap hari akan berbaur dengan masyarakat, nah tentunya dengan memperbaiki iman dan amal solehnya juga tentunya akan menjadi aparat penegak hukum yang betul-betul melaksanakan tugas berdasarkan agama. Jadi tidak kewenangan yang diberikan itu tidak semata-mata bisa disalahgunakan. Kalau tidak imannya kuat, maka akan cenderung nanti kewenangan yang diberikan itu bisa disalahgunakan. Fenomena itu juga yang terjadi, banyak rekan-rekan kami melaksanakan tugas yang manakala imannya lemah akan sering tergoda Bapak Ibu, tergoda ketika melakukan upaya hukum ketemu ya terkait dengan upaya penindakan di lapangan, ketemu dengan pelaku narkoba, pelaku sabu ayam, kemudian pelanggar lalu lintas. Dan kalau dia melaksanakan tugas kadang mendapatkan godaan-godaan, antara godaan melaksanakan tugas secara profesional atau melaksanakan tugas berdasarkan kepentingan. Nah, ini gunanya kalau tidak dibarengi dengan peningkatan iman dan takwa dengan melalui program iktikaf ini, nah tentunya upaya-upaya tindakan untuk mencederai institusi Polri dari perilaku oknum itu bisa kita hindari bersama. Karena itu ini menjadi kebutuhan kita dan menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu masyarakat untuk sama-sama kita memakmurkan masjid, kemudian belajar terkait iman dan amal soleh. Dari rangkaian program iktikaf nanti mungkin ada rekan-rekan kami, anggota-anggota kami yang belajar. Bukan berarti kami berada di sini lebih baik ibadahnya, lebih baik agamanya, tapi di sini kami belajar terkait bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki iman, dan bagaimana taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang kami ajak ini program berat sebenarnya sama Pak Kapolres. Bagaimana mengajak orang sementara kita harus lebih baik. Nah, kalau kita belum baik, disinilah ujiannya kita memperbaiki diri Bapak Ibu. Nah, mungkin berapa juga anggota kami belum lulusan pesantren dan sebagainya, tapi di sini kita belajar. Sebagian dari wujud kami menuntut sebenarnya Bapak Ibu ini generasi Z, generasi milenial yang mungkin dulu tidak mendapatkan ilmu dan pengalaman sebagaimana dulu bapak-bapak ibu datuk-datuk belajar dari surau. Kalau kami dengar lihat ceritanya dulu bapak-bapak kita, datuk-datuk kita itu tumbuh dan berkembang hidup di surau-surau. Tapi sekarang kita generasi yang baru nggak melihat itu lagi, nggak belajar lagi. Jadi kita pengen belajar bagaimana surau menjadi sentra daripada kegiatan sosial kemasyarakatan. Ya mungkin kalau sekarang sudah benar kita giatkan lagi, karena kami melihat Pak Kapolres pun melihat tokoh-tokoh dari Sumatera Barat itu yang menjadi tokoh nasional itu ada zamannya Buya Hamka, Ci Agus Salim, itu ya. Kemudian Tan Malaka, itu semuanya besar dan menjadi tokoh karena perkembangan kehidupan sehari-harinya besar dari surau. Nah, sekarang generasi-generasi berikutnya akan seperti apa? Inilah yang menjadi risaunya kita, supaya jangan sampai dari Pak Kapolres menyampaikan tanah datar ini adalah luhak Nantuo Pak, pusat jalur Minangkabau. Jangan sampai nilai-nilai adat besar di syarat besar di Kitabullah ini menjadi luntur. Karena tidak seharusnya di tanah datar ini ada masyarakat warganya yang dipenjara karena melanggar adat agama. Tetapi fenomena itu setelah kita pelajari Bapak Ibu, kenapa dulu tanah datar, luhak Nantuo, luhak Agam, kemudian luha 50 kota itu tumbuh dan berkembang, pusatnya perkembangan Minangkabau karena sejarahnya dulu Pak, saya baca ada tiga tokoh yang membangun peradaban Minangkabau dengan mengarahkan dan menjadikan Minangkabau ini pusat ada besar di syarat besar di Kitabullah. Itu di tahun 1860-an
sebelum perang Padri, Bapak Ibu. Karena kita tahu sejarahnya Minangkabau itu terjadi perselisihan antara kaum adat dengan kaum agama, di mana kaum adat sudah banyak melakukan maksiat, ya, judi, sabung ayam dan lain sebagainya. Maka muncullah tiga tokoh tersebut. Ada namanya Haji Miskin, ada Haji Sumani, dan Haji Piobang. Nah, kami generasi muda ini baru tahu dari ceritanya dan sejarahnya. Namun alhamdulillah ketika saya baru berada di sini jalan 4 bulan, saya melihat sejarah itu, saya melihat budaya itu, dan memang ini cukup kental di daerah Tanah Datar ini. Sejarahnya Bapak Ibu yang saya baca, Haji Miskin itu berada di tokoh agama di Luhak Agam. Beliau pernah membakar pasar Pandesike ketika di sana masyarakatnya sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan maksiat. Ya, Pandesike. Ternyata makam kuburannya ada di Pandesike. Dan di sini pun saya lihat ada makamnya Haji Sumani. Ini sebagai tokoh daripada Luhak Tanah Datar. Dan juga Haji Piobang melakukan pergerakan dari tokoh agama itu di Luhak 50 kota. Inilah yang mendasari terjadinya perang Padri sebelum Tuanku Imam Bonjol di 1800-an. Jadi Bapak Ibu, sejarah tersebut layak kita kaji kembali bagaimana kondisi kita di Tanah Datar ini. Karena begitu banyak maksiat yang ada di Tanah Datar ini, ya mohon maaf, kejahatan yang terjadi itu tidak kejahatan yang luar biasa. Pencurian, kemudian penganiayaan, kemudian mohon maaf asusila, itu sekarang menjadi fenomena yang terjadi di wilayah Tanah Datar. Nah, bagaimana ini bisa terjadi Bapak Ibu? Nah, inilah menjadi kerisauan. Jangan kita berharap nilai-nilai adat bersani syarat-syarat bersani kita buah ini masih kita pegang teguh, walaupun nyatanya sekarang fenomena kemaksiatan demi kemaksiatan itu masih terjadi. Maka dibutuhkan pergerakan daripada kita Bapak Ibu, tidak hanya kita pribadi tapi menjadi sebuah gerakan bersama. Gerakan bersama yang kebaikan-kebaikan itu harus kita munculkan supaya setiap kejahatan itu mulai berkurang. Kenapa banyak kita baca di berita banyak kejahatan yang muncul? Karena bisa dipastikan karena banyaknya kurangnya kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana adanya gelap, kita tidak bisa menjelaskan. Ya, kenapa ada gelap, Bu? Karena ketiadaan cahaya. Oleh karena itu, bagaimana munculnya kejahatan? Karena ketiadaan kebaikan. Makanya upaya yang kita lakukan dari masjid ke masjid adalah untuk berupaya menggerakkan kita semua untuk sama-sama menebar kebaikan, menebar banyak nilai hal-hal yang positif kepada masyarakat supaya nilai-nilai kejahatan yang biasanya muncul itu merasa gak enak, itu akan meredam sedikit demi sedikit. Oleh karena itu momentum bagi kami Bapak Ibu sama-sama belajar dari dua kegiatan ini, istiqomah melaksanakan kegiatan subuh berjamaah, dan kemudian ini adalah program kegiatan yang ke-6, itikaf dari masjid ke masjid. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus dan masyarakat manakala kami melaksanakan kegiatan di masjid kami ini. Tentunya kegiatan di sini dengan tetap kami mempertimbangkan kebersihan masjid, adab-adab di masjid, sehingga program kegiatan ini betul-betul memberikan manfaat tidak hanya bagi kami kepada anggota, namun juga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Sama-sama Bapak Ibu kita ngajak warga kita, jemaah kita untuk kembali ke masjid melaksanakan, karena penuh juga kalau sudah masjidnya makmur, insyaallah tugas kepolisian ini tidak berat. Karena menangkap 1 orang, 2 orang, 3 orang itu biayanya mahal. Tetapi manakala kita mengajak masyarakat ke masjid dan kemudian sudah tahu mana yang amar ma'ruf nahi munkar, nah tentunya ini akan bisa upaya mencegah dari lingkungan masyarakat sendiri. Dan juga kepada anggota
Ya memang banyak program kita, walaupun nih ada yang rekan-rekan mungkin merasa terpaksa korban sprint, tapi tujuannya adalah bagaimana menjadikan individu-individu personel Polri ini soleh secara individu dan juga soleh secara sosial. Mungkin Bapak Ibu kita pernah dulu membaca cerpennya A.A. Nafis, Bu, robohnya surau kami. Kenapa robohnya surau kami menjadi fenomenal dulu di tahun 1963? Saya baca banyak beliau. Ternyata itu merupakan kritik sosial dari sastrawan asal Padang Panjang ini, bahwa kesalehan individu harus kita barengi dengan kesalehan sosial. Karena kita merasa dalam cerpen tersebut disampaikan Haji Soleh masuk neraka, Bapak Ibu. Kemudian protes kepada Allah, kenapa dia masuk neraka? Karena apa? Karena merasa ibadahnya sudah cukup. Dia ngaji, sholat, zakat, puasa, kemudian segala perintah dilaksanakan. Tetapi pada endingnya apa? Dalam percakapan melalui kritik tersebut, tetap Haji Soleh masuk neraka. Dalam percakapan itu protes Haji Soleh ketika pada saat dikirim kepada di neraka, kenapa kita sudah melaksanakan ibadah setiap waktu, tetap kita masuk api neraka? Ternyata disitulah percakapan. Apakah yang kita lakukan ini kita lakukan ternyata ibadah untuk diri kita, bukan untuk lingkungan kita. Kita sibuk sholat 5 waktu dan sebagainya, tapi kita lupa mengajak masyarakat kita, lupa mengajak keluarga kita. Kita menganggap sholat kita untuk kita, ibadah kita untuk kita, tapi lupa mengajak umat yang berada di sekitar kita. Itu saya merasa saya belajar judul cerita itu di waktu SD, tapi saya baca buku cerpennya itu 7 lembar baru ketika saya masuk ke dalam. Jadi kesolehan individu yang kita bangun, jangan sampai kita melupakan membangun kesalehan sosial. Sehingga kesalehan sosial yang ada di masyarakat kita yang mungkin masih belum ke masjid, kita ajak ke masjid, yang belum ada kita makmurkan ibadah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi dari pimpinan Bapak Kapolres. Mungkin nanti beliau akan keseharian selama 2 hari di sini akan bersama-sama dengan kita dan juga personil Polres. Kiranya berkenan diterima di lingkungan masyarakat Masjid Jami ini. Tentunya atas nama pribadi dan pimpinan kita terima kasih kepada pengurus. Tentunya mohon izin kami melaksanakan kegiatan di sini. Berkenan Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Ini sebagai pengantar, selanjutnya nanti akan melaksanakan kegiatan muzakarah, melaksanakan taklim, kemudian memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu. Kiranya kami berharap kepada Bapak Ibu juga warga bisa mengajak masyarakat yang berada di sekitar masjid ini untuk melaksanakan kegiatan sama di sini bersama-sama dengan kami, sama-sama belajar terkait iman dan amal soleh. Itu aja Bapak Ibu sebagai pengantar pagi ini. Terima kasih. Dan untuk mencegah nilai sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.